Pelantikan secara berurutan nggih menika mares suara kebenaran Bapak Harjo. Pujian awal Pak Radmin, doa pembukaan Bapak Purwadi, pujian mengiringi baca Mbah Gatot, baca firman Bu Yohani, pujian merespon baca firman Bapak Radmin, pujian mengiringi renungan Bu Senja, renungan Bapak Amos, pujian setelah renungan Pak Purwadi. Semoga wekdal kula aturaken Pak Harjo, monggo wekdal. Suara kebenaran. Suci
paring kesatanku mereka kan kuai sewananga bekti menggula sami pasrah Gusti mugi Gusti paringa berkah satya mantep suarane itu ketembangan kang Allah Bapa yang di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan dari segala anugerah kasih-Mu, berkat pemeliharaan-Mu kepada kami semuanya, anak-anak-Mu, termasuk hamba sekeluarga besar dalam naungan, dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih daripada itu semuanya, memang Kau Allahku satu-satunya yang sungguh luar biasa, yang tiada sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, terpuji namamu dengan segala keagunganmu, segala kedahsyatanmu, segala kekudusanmu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun di setiap dosa kesalahan kami yang sering kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami hanya mengedepankan pola pikir kami sendiri, sehingga kami sering jatuh ke dalam penderitaan. Terima kasih Bapak, diingatkannya kami pagi hari ini melalui situasi yang ada ini. Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau beri kemampuan pada kami semuanya supaya kami bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak sering tergelincir sehingga jatuh ke dalam penderitaan, namun kami tetap di dalam penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walau demikian juga kami berani mendoakan saudara-saudara kami semuanya, lebih-lebih di suara anggota kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Gatot yang mengendalikan di sesi yang pertama dan yang sesi kedua nanti, dan yang akan bersahabat, dan beberapa pujian nanti yang akan dilantunkan, bahkan yang sudah dilantunkan, mulai dari Mars Suara Kebenaran yang dilantunkan Bapak Ardono, Pak Radmin. Tuhan Kau yang memberkati, Ibu Yohani yang akan membacakan kitab suci, juga Tuhan berkati Mas Amos yang akan menyampaikan renungan dan pujian-pujian selanjutnya nanti. Kiranya Tuhan mau mendengarkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba doakan untuk saudara-saudara kami yang mana pagi hari ini belum bangun, sekiranya segera bangun dan mengikuti jalannya acara ibadah pagi hari ini, dan akhirnya mendapatkan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Yang sudah bangun namun belum sempat mengabsenkan diri, kiranya Tuhan Kau juga berkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berserah semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam bimbingan-Mu. Jalannya acara ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam bimbingan-Mu saja ya Bapak. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, yang memberkati kami semuanya. Engkau yang akan bersabda buat kami semuanya dengan perantaraan hamba-Mu yang akan Kau pakai, Mas Amos. Engkau urapi, Engkau berkati lidah bibirnya, apa yang tersuarakan di dalam mulutnya nanti semuanya datangnya karena daripada-Mu saja, sehingga boleh menjadikan berkat buat setiap para pendengar semuanya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila mana ada kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, yang semuanya datangnya dari pemicu iblis, setan, roh jahat, dan segala pengaruhnya, yang bersifat dan berbentuk seperti apapun, hamba patahkan, hamba hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga jauh daripada kami. Dan kami hanya disekatkan dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menikmati akan berkat daripada berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berserah semuanya ini doa hamba yang jauh dari sempurna, namun sempurnanya karena daripada roh-Mu yang kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Isinya kabar kabingahan winangsi dan tining pangeran dadya srana suka piwulan margining kautaman dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat kraos minalahno dining sabdaning kang moposo yang dosa samyom ratobat nampenan rahmat dimendang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lesah sinong libur nyoto karono kuasaning sang sabdo wewato kan mindah utama wakekain prataya dimendang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sabda firman Tuhan dengan berikut, kebesaran Allah dalam badai. 1. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 3. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. 4. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. 6. Ia membuat gunung
Gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan Gunung Sirion seperti anak banteng. 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 29. Berbahagialah setiap kita semua yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan, aku panggilanmu, supaya jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Betapa ku mencintai
Shalom. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini saya kembali diizinkan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari Sabtu ini, hari yang sangat luar biasa. Tuhan sudah mempersiapkan untuk nafas buat saya, dan Tuhan juga izinkan untuk saya bisa kembali untuk membawakan renungan di pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengambil bagian dalam berpelayanan dari fajar tadi hingga pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya sangat percaya sekali jerih payah Bapak Ibu semuanya tidak akan sia-sia, karena Tuhan yang akan membalas, memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan terima kasih buat Pak Pur untuk doa-doanya buat saya. Doa juga yang sangat luar biasa sekali. Semoga Pak Pur juga diberkati dan terus di dalam perlindungan Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk renungan diambil dari Mazmur 29 dengan judul Kebesaran Allah dalam Badai. Untuk Mazmur 29 ini kita tadi juga bersama-sama sudah mendengarkan, dan ini adalah Mazmur Daud yang juga sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daud ini di dalam setiap kesesakannya dia terus bermazmur. Daud ini di dalam setiap permasalahannya dia terus berdoa. Dan yang saya sangat suka untuk Daud ini Bapak Ibu Saudara, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ia selalu berserah kepada Tuhan di setiap kehidupannya. Seakan-akan dia tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi seakan-akan dia tidak sendiri karena ada Tuhan, ada Allah yang selalu menyertai Daud ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap kesesakannya, di dalam setiap permasalahannya, mungkin Daud ini mengalami kebuntuan ataupun bisa juga dikatakan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tahu, dia percaya bahwa Daud tidak sendiri. Dia selalu tahu dan dia selalu ingat akan Tuhan yang selalu menyertainya, akan Allah yang selalu besertanya di dalam setiap kehidupannya dan di dalam diri Daud ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya ketika kita mengalami permasalahan seperti Daud, seperti
Seperti halnya ketika kita diterpa masalah-masalah yang begitu besar, diterpa masalah-masalah yang begitu banyak, Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita bersama-sama untuk mengetahui dan mengenal Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya Daud, seperti halnya juga kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud manusia, kita juga manusia. Sebagai manusia pasti di dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, kita pasti punya masalah. Kita pasti diterpa berbagai kesulitan, kebuntuan. Tapi di Mazmur Daud ini, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak takut. Jangan takut. Jangan gelisah, Bapak Ibu Saudara. Teruslah berdoa dan teruslah bermazmur, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya. Segala ketakutannya, segala kekhawatirannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud ini tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menyertai kita, melepaskan kita dari segala kejahatan, segala ketakutan, segala mara bahaya. Daud tahu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Seperti halnya Daud juga seperti kita. Kita mau belajar bersama-sama di pagi hari itu. Untuk kita tidak takut, tidak gelisah. Terus berdoa, terus bermazmur. Seperti Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Dan menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan. Agar Tuhan yang menggantikan. Dan agar Tuhan membantu apapun itu permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara. Memang setiap kita, setiap pribadi kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi berbagai macam-macam persoalan, berbagai macam-macam kebuntuan, berbagai macam-macam gesekan. Tapi dengan tingkat yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, Tuhan izinkan mengalami permasalahan dengan tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Karena setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu Tuhan izinkan semua permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, agar kita terus lebih baik lagi, lulus di dalam setiap permasalahan kita, gesekan-gesekan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Untuk kita bisa lebih ke depan lagi, naik dan naik lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikian kita lulus dari tes 1, dari tes 2, tes 3, level 1, level 2, level 3, dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar mencontoh Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai saat ini Tuhan pun selalu sebut Tuhan kita Yesus itu anak Daud, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali, mungkin berkali-kali Alkitab tuliskan di perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Anak Daud.
biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Sosok Daud ini di dalam kehidupannya. Sampai-sampai Tuhan Yesus juga berkali-kali, mungkin berpuluh-puluh kali, Tuhan sebutkan Yesus anak Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sering jatuh di dalam dosa, walaupun kita sering jatuh di dalam pelanggaran, seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud ini selalu mengakui kesalahannya dan selalu bertobat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah sosok yang dicari Tuhan. Pribadi yang mengenal Tuhan, pribadi yang mengenal Allah, dan pribadi yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, apakah Bapak Ibu Saudara menyadari kehadiran dan wujud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Coba kita di pagi hari ini mau merenungkan sejenak bahwasanya Tuhan itu sangat luar biasa, penyertaannya sangat luar biasa di dalam setiap proses kehidupan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara coba bisa membayangkan, atau kita bisa cross-check sendiri di dalam setiap kehidupan kita, apakah Bapak Ibu Saudara menyadari kehadiran atau wujud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kadang di dalam kehidupan kita kadang tidak menyadari Bapak Ibu Saudara. Kadang kita belum mengerti atau tidak mengerti. Kadang kita juga lupa pada diri kita sendiri. Wujud Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang tahu wujud Tuhan di dalam kehidupan kita. Wujud Tuhan di dalam kehidupan kita adalah nafas Bapak Ibu Saudara. Itu wujud Tuhan. Dan dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti untuk selalu menyertai kita, untuk selalu memberkati kita, untuk selalu memberikan hidup di setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Coba kalau Bapak Ibu Saudara, kalau nafas kita berhenti Bapak Ibu Saudara, pasti kita, kalau nafas kita berhenti, kita mati Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak bisa bernapas, karena kita tidak ada nafas, pasti kita mati Bapak Ibu Saudara. Wujud dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah nafas. Dan sewaktu kita tidur pun Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah tidur Bapak Saudara. Dia terus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Walaupun kita tidur dari malam tadi, kita dibangunkan di fajar ini, kita tidur, badan kita istirahat, mata kita tertutup, telinga kita tertutup, tubuh kita rebah, kaki kita istirahat, tangan kita tidur. Tapi dia tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Nafas kita tidak pernah tidur Bapak Ibu Saudara.
Itu Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak mengerti penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus ada di setiap kita. Tuhan katakan, Tuhan memberi roh penolong buat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita lupa, kadang kita tidak ingat bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Ada di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak-banyak yang belum paham, belum tahu bahwa Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita, di setiap detik nafas kita, di setiap menit nafas kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kadang kita juga tidak mengerti penyertaan Tuhan yang bagaimana. Padahal Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang kita justru juga banyak yang mengasihi, banyak yang masih mengeluh, banyak yang masih suka sekali dengan berkeluh kesah. Banyak dari kita yang masih bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 2 ini dituliskan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kembali ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Berilah Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan kudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan Bapak Ibu Saudara, dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Artinya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita merasa kehidupan kita sulit, banyak sekali pencobaan, permasalahan, di ayat 2 sudah tertulis Bapak Ibu Saudara, sujudlah kepada Tuhan. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, walaupun kita pikir permasalahan itu sesulit apapun, sudah mentok pol dengan masalah kehidupan kita, banyak cobaan, banyak tekanan. Ayat 2 tuliskan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Bapak Ibu Saudara. Berdoalah Bapak Ibu Saudara. Mintalah, nanti kamu akan diberi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Apapun itu masalahmu, apapun itu pergumulan. Orang dunia katakan, wah, kita pikir masalah yang sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Ini jalan sudah buntu, wah angel. Tapi firman Tuhan katakan di Mazmur 29 ayat 2 ini, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan sujudlah, artinya kita harus berdoa. Sujud dengan kaki menekuk ke belakang. Depan kita ada meja kecil, kita boleh sujud meminta
ampun, berdoa kepada Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, serahkanlah segala kekuatanmu pada Tuhan. Apapun itu permasalahanmu, Bapak Ibu Saudara, keuangan, keluarga, permasalahan tetangga, permasalahan sekolah, permasalahan pekerjaan, permasalahan jodoh, apapun itu permasalahan masa depan, permasalahan usahamu, permasalahan kesehatanmu, serahkan semua kepada Tuhan. Semuanya, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab di sini tidak dituliskan masalah-masalah apa saja yang boleh Tuhan bantu. Berarti semua apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Sujud syukurlah, berdoa. Tuhan yang sanggup membantu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sanggup mengatasi segala permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sanggup menyertai permasalahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara, dia terus menghadapi berbagai permasalahan, berbagai ketakutan, kekhawatiran. Ya Bapak Saudara, di dalam Mazmur Daud ini kita bisa lihat bersama-sama. Mungkin Daud ini terus dan terus dicari, dioyak, ditekan sama Saul Bapak Saudara. Di dalam ketakutannya dia tidak pasrah, tapi dia berserah Bapak Ibu Saudara. Karena kata-kata berserah dengan pasrah itu berbeda Bapak Saudara. Karena kalau pasrah itu ya wes pasrah aku, tinggal turu, tinggal nonton TV, tidak ada action yang kita lakukan. Itu pasrah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berserah seperti Daud ini, dia berserah kepada Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus bersujud syukur, dia terus bermazmur Bapak Ibu. Berdoa baik dengan Tuhan. Kita serahkan semuanya, ketakutan kita, kekhawatiran kita, permasalahan kita seperti Daud ini kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya itu adalah tinggal respon pribadi kita masing-masing. Seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Respon Daud sangat luar biasa. Dia terus bermazmur, bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Respon kita mau sujud berdoa seperti Daud, atau respon kita sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau sujud, kita tidak mau bermazmur, kita tidak mau berdoa seperti Daud. Itu tinggal respon kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal pilih respon kita yang baik atau respon kita yang kurang baik. Kita sendiri yang menentukan Bapak Ibu Saudara. Karena jelas Bapak Ibu Saudara, di ayat 6 sampai 9 ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu ingin membacakan kembali Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 dan ayat 9. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ayat 7, suara Tuhan menyeburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan dibundurinya, dan di dalam baitnya setiap orang
berseru, hormat. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 6 sampai 9 ini dijelaskan. Tuhan membuat gunung Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun. Suara Tuhan membuat beranak, rusa, betina yang mengandung. Bapak bisa terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara semuanya selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita, di setiap hidup Anda, seperti Daud ini Bapak, Ibu, Saudara, maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Maka Tuhan akan selalu memberikan semangat untuk kita. Karena Tuhan akan selalu memberkati kita semuanya. Ayo kita baca bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Biar kita tambah luar biasa. Biar kita tambah percaya kepada Tuhan. Di ayat 11 ini Bapak Ibu Saudara. Saya rindu ingin membacakan kembali di Mazmur 29 di ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita berserah kepada Tuhan, ayat 11 ini katakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan akan memberkati umatnya. Umatnya siapa Bapak? Umatnya kita Bapak. Tuhan akan memberkati. Ini ayat 11 jelas-jelas katakan Tuhan akan memberkati umatnya, akan memberkati kita dengan sejahtera Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud ini Bapak Saudara. Tuhan melihat Daud tidak dari pakaiannya. Tuhan melihat Daud ini bukan dari luarnya saja Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan melihat Daud dari hatinya Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dia tidak memandang dari luarnya, dari pakaiannya, tapi dia pandang di setiap hati kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang manusia banyak melihat sesama kita, melihat dari luarnya, dari pakaiannya, dari wajahnya, dari pribadi, dari fisiknya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan lihat dari hatinya Bapak Ibu Saudara. Sebisa kita ingin melihat Bapak Ibu Saudara, kita ingin melihat ya. Ini contoh saja, contoh yang gampang Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin melihat orang itu betul-betul hidup dan berkenan kepada Allah, kita tidak perlu melihat dari fisiknya. Kita tidak perlu melihat dari pakaiannya. Kita tidak perlu melihat dia dari kepintarannya. Atau kita tidak perlu melihat dia dari kepintarannya dalam menyampaikan kebaikan. Atau kita tidak perlu melihat dia di dalam titelnya ataupun di dalam kuliahnya, apapun itu, sarjana, apapun itu. Ataupun kita tidak perlu melihat dia, oh dia seorang pendeta, oh dia seorang pendeta muda. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Yang kita perlu dan kita terpenting, yang kita bisa lihat adalah
mereka memperlakukan orang lain. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat bagaimana seseorang itu hidup berkenan kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Allah. Kita tidak perlu melihat lain-lainnya. Kita hanya perlu satu, melihat mereka memperlakukan sesama kita, Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, kita bisa lihat seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat cara mereka, cara seseorang memperlakukan orang lain, memperlakukan sesama. Itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita mau belajar bersama-sama, termasuk saya. Kita mau belajar mencontoh sosok seorang Daud ini yang Tuhan juga cintai, yang Tuhan juga sayangi. Sampai Tuhan Yesus itu banyak disebut-sebut di Alkitab bahwa Yesus anak Daud. Bukan Yesus anak yang lainnya, tapi Yesus anak Daud. Padahal Daud ini Bapak Ibu Saudara bukan sosok yang suci, bukan sosok yang luar biasa, tapi Tuhan berkenan untuk memberkati, untuk mencintai Daud, karena dia seseorang yang luar biasa, mau berserah kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan, kembali meninggalkan untuk sesuatu yang tidak baik, kembali kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama untuk kita membaca Mazmur 29 ayat 1 sampai 11 ini. Ayat yang sangat luar biasa ini mengandung arti yang sangat luar biasa untuk kita bersama-sama mencontoh sosok seorang Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kesesakannya, di dalam setiap permasalahannya, di dalam setiap kebuntuannya, dia terus bermazmur, dia terus berdoa, dia terus andalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak lupa terus andalkan Tuhan, terus dan terus lagi. Pemazmur Daud tulisan banyak sekali, tulisan-tulisan yang sangat luar biasa. Ini Tuhan yang sudah izinkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya ingin sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat luar biasa Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan saya. Seperti Daud ini yang terus disertai, terus diberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin, beberapa hari kemarin saya sempat pergi ke Yogyakarta, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada giat di sana, ada keperluan, juga ada job. Dan dari Yogyakarta sana, terus saya kembali pulang ke Semarang, Bapak Ibu Saudara. Di dalam mobil saya itu ada bapak saya pada waktu itu ikut. Kalau ibu tinggal di adik sana, jadi yang ikut pulang ke Semarang tuh bapak saya, istri saya, dan saya sendiri yang menyetir mobil, dan kedua anak saya yang laki sama perempuan. Jadi dari sana saya itu pulang malam, Bapak. Dari Jogja sudah malam. Jadi sampai Semarang itu juga malam. Mungkin mau pagi ya. Saya jamnya lupa pada saat itu. Jamnya lupa, mungkin jam 12 lebih, jam 1 atau jam 2 atau jam 3, saya lupa.
tiba-tiba saat saya pulang dari Yogyakarta itu sampai di Banyumanik, Bapak Ibu Saudara. Selepas lampu merah Banyumanik, selepas terminal Banyumanik, Bapak Ibu Saudara, itu tiba-tiba itu di tengah jalan itu saya dari jauh, Bapak, karena kan sudah sepi ya. Mungkin karena sudah pagi, Bapak, sudah pagi jam 1-an ya, apa jam 2-an itu. Karena sudah pagi, malam itu tuh sudah malam. Jadi jalan itu landai sepi, Bapak. Terus saya tuh melihat dari jauh itu, loh, ini kok ada mobil melintang, Bapak. Jadi mobilnya tuh melintang di tengah market jalan. Jadi kalau mungkin ada orang yang ngantuk dari arah selatan, itu mungkin kalau dia ngantuk tidak konsentrasi, dia nabrak karena mobil itu melintang. Jadi di tengah mobil itu marka jalan, Bapak Ibu Saudara. Itu kan ada marka agak tinggi. Nah, mobil itu melintang, nanti melompati marka itu. Buntutnya ada di bahu jalan dari selatan, yang kepalanya ada di bahu jalan dari arah utara. Nah, saya dari jauh, karena sepi, saya kecepatan kurang lebih 80 km per jam. Saya melihat dulu, ada mobil melintang, wah ini dalam hati, wah ini laka lantas. Terus ada si sopir itu kayak mengawi-ngawi mobil saya, mengawi-ngawi, jadi kayak kode pelan-pelan atau suruh berhenti. Itu Bapak, itu saya refleks, itu mobil saya rem, karena ada orang minta pertolongan. Lah saya persis, oh ini minta tolong orang itu, saya persis berhenti di jalan raya itu sebelum mobil yang melintang itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya pikiran saya harus membantu dan menyelamatkan mobil itu. Makanya saya parkir sebelum mobil itu, lampu hazard saya hidupkan. Jadi kalau ada mobil dari belakang saya, dia bisa ke kiri. Terus Bapak sopir itu maju ke mobil saya, menghampiri saya, Bapak. Itu kaca mobil saya buka, Pak minta tolong. Loh, kecelakaan Pak? Iya. Tadi saya ban bocor apa ngantuk. Bapaknya yang sopir itu juga bingung. Tiba-tiba mobil saya oleng nabrak batas jalan, terus mobil itu di atas marka ini. Saya bingung dorong soal ini kan. Tapi tidak apa dengan Pak, saya tidak apa-apa, cuma lecet-lecet sedikit. Tapi itu ban mobil karena itu nabrak marka jalan tengah, Bapak, dan melintas ya, melintang itu ban depan itu patah ya, bawahnya patah, nanti pecah itu. Terus saya ambil inisiatif untuk membantu Bapak Ibu, untuk membantu Bapak sopir itu. Terus saya parkir di sebelum mobil itu, hazard lampu saya hidupkan, saya keluar, ya Pak saya bantu, oke. Anak saya yang laki yang besar itu juga membantu keluar, bapak saya juga keluar membantu. Terus istri saya refleks juga keluar juga, Bapak. Yang di dalam itu anak saya yang perempuan. Terus saya cari itu toh, segitiga itu yang buat kesempatan itu. Saya pasang di sebelum mobil saya. Jadi fungsinya kalau ada mobil banter itu kan sudah sekitar jam 1, jam 2 itu mobil banter-banter karena jalan sepi, Bapak. Saya pasang segitiga kesempatan untuk penyelamat sebelum mobil saya. Saya pasang di situ, Bapak. Jadi fungsinya kalau ada mobil banter, dia tahu ada, oh ini ada laka lantas, dia akan mengerem atau ambil kiri. Nah terus saya ambil, lah gimana Pak? Ya ini minta bantu didorong apa diangkat. Wah ini sulit, ini harus kita cari. Terus saya ambil kan di mobil saya kan komplit, Bapak Ibu Saudara. Kan mobil saya kan memang saya tulis emergency rescue. Jadi mobil siaga siap 24 jam untuk membantu semua kalau ada apa-apa di jalan. Terus itu saya otomatis untuk turun untuk membantu. Terus saya ambil tali dari mobil saya. Terus saya bantu Bapak Ibu. Jadi sepi, Bapak Ibu. Tidak ada orang, hanya cuma sopir itu satu, bapak saya, anak saya laki, sama istri saya. Terus saya turun membantu itu, mau disuruh diangkat ya pelan-pelan, Bapak Ibu, namanya membantu. Terus tiba-tiba dari arah utara sana, Bapak Ibu, dari arah utara
utara dari arah Banyumanik Jatingaleh sana, dari arah utara itu. Tiba-tiba itu ada truk, Bapak, ada truk itu truk double. Truk double itu membawa muatan apa saya kurang tahu. Buanter, Bapak. Tiba-tiba itu persis di mobil yang laka lantas itu ngerem. Itu otomatis saya langsung menarik anak saya, Bapak. Kan pendamping saya, bapak saya itu ada di belakang mobil saya. Lah saya lupa, Bapak Ibu Saudara. Ini yang jalan yang dari arah Banyumanik ini saya tutup untuk pengundusan kalau ada mobil banter yang dari arah saya lupa. Ternyata ada mobil yang dari arah sana banter, dikira jalan sepi, tiba-tiba berapa meter dia sopir kaget karena ada mobil yang mengalami kecelakaan ada di tengah marka melintas. Lah truk itu paket kadung banter pagi-pagi jalan kosong banter, tiba-tiba ada mobil mogok melintas tengah jalan, dia ngerem, bener. Cuy, jadi suaranya tuh lah, dengan suara itu saya kaget karena yang ada di mobil situ di dekat situ anak saya, bener. Satu warik, awas kak, kalau manggil anak saya kan kakak, awas kak. Itu mobil kecepatan 100 km luar biasa sampai dia ngerem. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan mobil itu tidak menabrak mobil yang berhenti tadi. Cuma berapa kilo saja, berapa senti saja itu. Truk gede itu, double truk double, wah luar biasa, saya sampai di hati saya tuh. Kan di situ yang ada tuh sopirnya itu saya dan anak saya yang membantu mobil laka lantas itu. Satu hari anak saya, awas ada muatan, ada truk. Saya takutnya kan kalau dia buanter ngerem ndak nyandak, nabrak mobil berhenti itu, nabrak saya, nabrak anak saya. Suatu deg-degan sekali, Bapak Ibu. Dalam hati saya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya seret anak saya sampai saya seret itu jatuh, Bapak. Jatuh tuh kena marka, dengkulnya tuh kena marka. Tuh, anak saya juga takut. Tiba-tiba kan ada suara truk ngerem. Kan dalam pikirannya, wah truk ini banter ngerem karena ada mobil itu. Wah, anak saya satu warik. Saya spontan nariknya, keseret, anak saya jatuh kena marka. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih menyertai saya dan keluarga saya, juga anak saya. Tuhan masih setia, masih membantu menolong di setiap permasalahan saya. Seperti Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap permasalahannya apapun, Tuhan masih tolong. Tuhan masih selalu menyertai. Tuhan masih menyertai saya dan keluarga saya, anak saya. Anak saya cuma dengkulnya tuh lecet, jatuh kena marka jalan tengah itu, karena saya tarik cepat, karena saya takut kalau dia kelindas ketabrak mobil truk itu, Bapak saya. Saya juga takut, jadi saya tarik itu, saya juga mundur membantu menyelamatkan anak saya. Bapak saya juga sudah bisa lari karena ada di samping saya. Yang tidak bisa lari anak saya, karena anak saya ada di samping depan sebelah sisi mobil itu. Bisa warik malah jatuh anak saya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan masih menyelamatkan untuk saya, masih membantu, menolong, menyertai. Jadi kurang berapa senti saja itu mobil pas berhenti, mobil berhenti di depan mobil yang mengalami laka lantas tadi. Itu kalau tidak sampai cit, itu truk itu duar nabrak truk, nabrak mobil yang berhenti itu, yang mengalami laka, juga menabrak saya, menabrak anak saya, menabrak orang tua saya. Wah, saya tidak bisa membayangkan, Bapak itu, wah ini bagaimana tadi kalau truk itu tidak bisa mengerem, truk itu tidak bisa mengerem pas sebelum mobil itu. Wah, bagaimana jadinya, saya tidak bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena saya percaya
saya menolong orang, saya berbuat baik, Tuhan pasti juga menyiapkan sesuatu hal yang baik buat saya. Wah, itu deg-degannya sampai pendamping saya, waduh, semua sedih Bapak Ibu. Karena berpikir, wah ini kalau tidak bisa ngerem, nabrak, hancur semuanya. Tidak ada orang Bapak Ibu, sepi. Tapi Tuhan masih ada. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup menolong dan menyertai keluarga saya, anak saya. Wah, tidak bisa bayangkan kalau truk itu tidak bisa sempat ngerem persis di mobil dan menabrak. Wah, itu hancur. Saya, anak saya, bapak saya, mobil yang laka itu, mobil saya juga pasti kena. Soalnya kan berat. Truk engkel itu kan luar biasa. Buantar kecepatan 100. Itu kan pasti kan hancur. Soalnya saya juga ada di tengah. Mobil juga saya parkir di tengah. Terus habis itu baru saya cari pohon-pohon. Saya potong rantingnya. Terus saya taruh di sisi jalan sebelah sana. Agar supaya kalau ada mobil banter dari sana tuh tahu kalau ada laka lantas. Terus akhirnya itu ada suara itu, itu. Terus ada orang yang juga berhenti menolong. Terus dia juga menolong untuk memberikan kode di sisi jalan yang sebelah sana yang tadi ada mobil truk. Terus akhirnya puji Tuhan, sopir truk tadi yang mau tadi juga, maaf Pak, dia Pak, maaf Pak, saya tidak tahu. Dan beli ini kapan rambungnya? Gitu Bapak saya. Baik, untuk sharing dan renungan firman Tuhan saya dan kesaksian saya di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita bisa mencontoh seperti Daud ini menjadi seseorang yang terus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan permasalahannya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saikine urip aja bingung, keselamatan kita wis ditanggung. Ora mrono mrene golek pitulung, ora malah ketulung malah ke Bandung. Ayo kita pada syukurno, muji Gusti Yesus juru selamat kita. Kanthi tuluse ati, tuluse jiwa, ibu bunga Gusti Allah ira. Sing eling urip iki ana ing donya mung memper ngombe. Aja padha ketungkul, bunga susah ana ing donya wae. Tutup batu ninggal dosa sira rapat kecilku. Gusti Yesus dadi dalane urip tekan suwarga. Ayo aja pada bingung, urip kita wis ditanggung. Ayo aja pada bingung, urip kita wis ditanggung. Ayo aja pada bingung, urip
langsung pamit undur dari udara, turun dari udara, mau beraktivitas. Nggih Pak Pur nggih. Matur nuwun Pak Pur ingkang sampun pujian kangge ngrespon renungan injang menika. Katan mas-mas ingkang sampun babaraken sabda pangandikanipun Gusti. Ugi Mbak Senja ingkang sampun pujian mengiringi renungan injang menika. Lan ugi para admin ingkang sampun pujian merespon baca firman. Buyani ingkang sampun maosaken sabda pangandikanipun Gusti. Mbak Gatot ingkang sampun pujian ngiringi baca firman. Pak Purwadi ingkang sampun